Ya, pemirsa, Bank Indonesia mengisyaratkan tidak akan seagresif Bank Sentral Amerika Serikat dalam menaikkan suku bunga acuan. Hal ini karena tingkat inflasi di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Bank Indonesia pada hari ini akan mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur Oktober 2022, di mana sejumlah kalangan memprediksi BI akan kembali menaikkan suku bunga acuan seiring dengan tren inflasi yang masih tinggi serta rupiah yang masih dalam tren pelemahan. Namun di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam seminar nasional di DPR RI kemarin menyatakan koordinasi fiskal dan moneter pemerintah dan Bank Indonesia cukup efektif dalam menekan lonjakan inflasi. Menurut Peri, meski tingkat inflasi Indonesia naik, namun angkanya masih lebih rendah dibanding sejumlah negara seperti Amerika Serikat. Untuk itu, kebijakan BI sebagai Bank Sentral Indonesia tidak akan seagresif The Fed. Tentu saja dengan koordinasi fiskal dan moneter, harga-harga inflasi kita memang naik tapi lebih rendah dari negara lain. Oleh karena itu respon suku bunga kami juga tidak seagresif Fed Fund Rate di Amerika maupun negara lain. 2 bulan terakhir kami menaikkan suku bunga 0,25 sama 0,5%. Kami terus arahkan suku bunga ini untuk memastikan inflasi akan kembali di dalam sasaran tidak lebih dari 4% triwulan 3 2023. Adapun pada tahun ini, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin di Agustus dan sebesar 50% di September. Namun Peri tak menutup kemungkinan adanya kenaikan suku bunga lanjutan. Bank Indonesia juga memastikan akan terus melakukan intervensi di pasar falas dalam rangka memastikan rupiah tetap stabil dan tidak menimbulkan imported inflation. Bank Indonesia menyebut sepanjang tahun ini nilai tukar rupiah telah mengalami depresiasi sekitar 7%. Pelemahan tersebut disebabkan adanya penguatan dolar Amerika Serikat sebagai imbas kebijakan suku bunga agresif dari The Fed. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, bagaimana dengan menanti langkah Bank Indonesia menahan laju inflasi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Karunia Firdausi. Beliau adalah ekonom Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ya, halo, selamat pagi Profesor Karunia. Selamat pagi Mas Pras. Ya, semoga sehat ya. Alhamdulillah, salam sehat juga Prof. Baik. Langsung saja ini kita ulas terkait dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia begitu yang pekan ini akan diumumkan atau tepatnya hari ini nanti siang begitu. Menurut Anda apakah Bank Indonesia akan menaikkan kembali suku bunga acuannya atau tetap menahan di level saat ini, Prof? Ya, makasih. Jadi memang tidak ada pilihan lain ya bahwa Bank Indonesia atau Indonesia secara khusus perlu memikirkan untuk kenaikan suku bunga ya. Levelnya kita itu sangat tergantung dari kalkulasi dan simulasi saya kira ya. Yang jelas itu penting karena memang inflasi ini sudah di atas apa yang kita tetapkan ya, dan kedua depresiasi rupiah juga perlu diredam ya supaya jangan terlalu besar. Jadi singkatnya penting, tapi saya ingin menambahkan ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Gubernur itu juga jangan apple to apple gitu untuk mengatakan bahwa karena the Fed sudah menaikkan lantas kita juga perlu menaikkan, tetapi kita perlu memikirkan kondisi domestik sendiri. Itu yang ingin saya katakan. Oke, tapi apabila jika dinaikkan begitu, sejauh mana korelasinya ini bisa menahan laju inflasi? Karena memang inflasi saat ini kan menjadi suatu monster yang menakutkan banyak negara, bahkan negara-negara adidaya pun cukup kewalahan begitu menahan laju inflasi mereka begitu, Prof. Ya memang inflasi itu jadi evil ya, kalau Anda sebutnya monster, saya boleh pakai kata evil. Sekali lagi, memang penting untuk meningkatkan suku bunga itu, karena dengan meningkatkan suku bunga maka akan diredam money supply ya, dan juga diharapkan inflasi maupun keinginan kita untuk
menambah jumlah uang ya, itu akan semakin berkurang. Jadi menurut pandangan saya implikasi dari kenaikan suku bunga tadi itu memang akan memberikan hasil yang efektif. Tapi sekali lagi ya, masalah efektif dan tidak efektif ini sekali lagi harus tergantung dari kalkulasi kita. Ya, kalkulasi kita, karena bagaimanapun seperti yang Anda katakan, dia monster, maka itu akan memberikan begitu ya. Suku bunga yang naik itu, maupun juga pada dalam rangka untuk mengatasi masalah-masalah yang kaitannya dengan ekspor misalnya. Jadi harus ada kalkulasi maupun simulasi terhadap kebijakan itu ya di dalam menaikkan suku bunga. Oke. Tadi Pak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia menyatakan juga bahwa tidak akan seagresif dari The Federal Reserve begitu dalam menyikapi kondisi yang ada, mengingat inflasi kita juga terkendali kemudian cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara peers lainnya nih Prof. Ya, saya sekali lagi kita cukup hati-hati untuk mengatakan bahwa terkendali dan seterusnya, karena kita juga termasuk dari negara-negara yang diperkirakan akan mengalami resesi, walaupun tidak 10 besar, ya, tetapi ada kemungkinan itu akan terjadi. Jadi maksud saya, di dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan suku bunga, dasar utamanya bukan, atau perhitungannya bukan pada tekanan dari negara-negara Eropa ataupun Amerika ya yang sudah menaikkan terlebih dahulu, tetapi dilihat kondisinya. Jangan sampai kenaikan suku bunga ini akan justru memperlemah upaya kita di dalam mendorong investasi domestik maupun dalam rangka mendorong sektor real. Itu maksud saya. Oke, tapi Anda lihat dengan tren inflasi di Indonesia saat ini seperti apa menurut analisis Profesor sendiri? Ya, tren inflasi sekarang kan sudah meningkat ya. Terus mungkin jadi melihat perkembangan sekarang dengan persoalan kenaikan BBM, kemudian juga pasokan dan cukup terhambat, menurut pandangan saya ini harus dijadikan pertimbangan dalam negeri. Karena kita nggak situasi Ukraina atau Rusia akan terpengaruh, tetapi internal kita yang perlu kita jaga. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai kondisi fundamental dengan beragam kebijakan, bauran kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, fiskal, moneter begitu untuk menahan laju inflasi, kemudian menjaga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, menurut Anda ini sudah strategi yang efektif tidak, Prof? Ya, kita belum bisa mengatakan dia efektif atau tidak ya. Jadi karena ini kan sedang berlangsung ya, tetapi kalau dari sisi konseptual ya, kita bicara konseptual kan beda dengan fakta nantinya. Jadi kalau dari konseptual bagus-bagus aja. Artinya seperti yang kita lakukan dengan adanya kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal untuk membatasi pengeluaran 3% dan seterusnya, itu sesuatu yang wajib kita lakukan. Dan juga bahkan juga perlu kita harus membatasi hutang supaya jangan DSR itu, debt service ratio kita makin memburuk begitu. Jadi menurut pandangan saya ini perlu semacam gambaran atau simulasi yang cukup baik ya. Bagaimana tuh implikasinya atau bagaimana tuh dampak dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu, implikasinya pada peredaman inflasi. Ya, jadi itu yang kita nggak tahu. Kita hanya mengatakan bahwa secara teori benar, tetapi secara bagaimana hitungannya, kemampuan untuk meredam inflasi. Baik, itu, Mas Pras. ya kalau kita lihat memang laju inflasi ini juga terkerek karena kita mau tidak mau kemarin ya untuk membatasi subsidi bahan bakar minyak yang memang suatu hal yang sangat sensitif begitu ya di Indonesia. Sejauh mana, apakah ini memang menjadi satu faktor yang membuat inflasi kita juga meskipun terkendali tapi trennya naik terus? Kita akan bahas di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar. Oke. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali usai jeda yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan suku bunga acuan Indonesia dan The Fed di sepanjang tahun 2022 ini. Ya, kita akan lihat bagaimana fluktuasi ataupun tren kenaikan di antara dua bank sentral Indonesia dan juga Amerika Serikat.
Ya kita lihat trennya, kita lihat untuk Bank Indonesia setelah cukup lama begitu ya menahan di level 3,5%, akhirnya dengan kondisi yang ada begitu tekanan yang terjadi di dalam negeri, kemudian Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan 3,75% di bulan Agustus. Kemudian September lalu juga Bank Indonesia kembali menyesuaikan suku bunga acuan BI 7 days reverse repo rate menjadi 4,25%. Sementara tren dari pergerakan suku bunga The Fed, begitu Bank Sentral Amerika Serikat juga lonjakan yang cukup signifikan dari 0,25% meningkat hingga September lalu menjadi 3,25%. Sehingga ada spread sekitar 1%-an begitu ya, antara 4,25 berbanding dengan 3,25 suku bunga Bank Indonesia dengan The Federal Reserve. Dan selanjutnya kita cermati dari 5 besar dengan inflasi yang cukup tinggi nih di dalam negara-negara G20. Mana saja? Ya ada Turki pemirsa yang tengah mengalami inflasi hingga 83,45%. Kemudian Argentina 78,5%, Rusia 14,3%, Uni Eropa 10%, Jerman 10% dan Indonesia 5,95%. Dilihat dari urutannya, nomor 1 Turki, 2 Argentina, kemudian 3 Rusia dan ini adalah beberapa negara dengan posisi Indonesia di 15. Baik, kita akan lanjutkan kembali beberapa data terkait dengan kurs JISDOR Bank Indonesia. Ya, tadi sudah kita sampaikan juga ini menjadi suatu permasalahan bahwa pelemahan ya ataupun depresiasi dari nilai tukar rupiah ini masih terus berlanjut. Tercatat per 19 Oktober sudah menyentuh di 15.491 rupiah. Itu dia, trennya terus mengalami pelemahan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Karunia Firdausi, ekonom BRIN. Baik, ya Prof, dengan kondisi yang ada, tadi sudah disampaikan data-data suku bunga acuan Bank Indonesia dengan The Fed begitu spread sekitar 1%, apa yang bisa Anda cermati dengan pergerakan suku bunga ini? Ya, jadi itu tadi ada data tentang inflasi ya. Ya. Inflasi kita relatif rendah dibandingkan berbagai negara. Tetapi sekali lagi itu tidak bisa dijadikan basis bahwa kita lebih aman ekonominya. Oke. Ya, jadi karena ya, jadi bisa saja angka itu berbohong begitu. Karena faktanya bisa berbeda. Bisa saja dia kecil tetapi dampak pada konsumsinya lebih besar ya. Jadi itu satu hal yang menurut saya perlu dilengkapi dengan fakta di lapangan. Yang kedua juga memang kita sudah harus menaikkan suku bunga ya, karena tadi saya katakan tekanan yang kita kan lebih banyak pada tekanan impor. Nah, impor ini memberikan dampak ya, dan juga utang ya, debt service ratio kita itu juga harus dijadikan perhatian karena dengan menaikkan suku bunga maka depresiasi diharapkan akan bisa menurun, akan menjaga money supply dari masyarakat itu tidak mendorong bertambahnya inflasi, tetapi mungkin mereka akan cenderungnya lebih menabung. Jadi menurut pandangan saya sekali lagi dalam hubungannya dengan kenaikan suku bunga ini betul akan mendorong menurunkan inflasi, tetapi sekali lagi ini dampaknya juga harus diperhatikan dari sisi konsumsi, investasi maupun ekspor kita. Itu menurut pandangan saya. Oke, kalau kita lihat dengan kenaikan harga suku bunga acuan, dalam artian nilai suku bunga acuan kita begitu, Prof, Anda melihat apakah juga akan berdampak terhadap kredit perbankan begitu? Karena kan ini menjadi salah satu juga nanti turunannya terhadap beberapa sektor usaha yang berhubungan erat dengan suku bunga. Ini menarik Mas Pras, bahwa peningkatan suku bunga kita dari tadi yang Anda sebutkan 375 sampai 425 ya, kalau kita lihat Agustus September itu anehnya kredit itu ya, kalau kita lihat dari kreditnya SBT-nya kalau boleh dikatakan kenaikan suku bunga itu belum memberikan pengaruh pada saldo bersih tertimbang kredit baru. Artinya dia justru malah meningkat. Itu satu catatan yang menarik ya. Mestinya kan dengan meningkatnya suku bunga itu ada kecenderungan menurun. Ini malah justru meningkat. Nah, saya tidak tahu apa penyebab
dari tingginya, mungkin juga ini karena pengaruh COVID ya, sehingga masih marginal propensity untuk menginvest Oke. itu masih sangat tinggi ya. Jadi sehingga pengaruh suku bunga yang meningkat tadi 50 basis poin itu belum memberikan implikasi yang buruk pada kredit ya, seperti itu. Baik, dengan kondisi yang ada begitu, inflasi ini juga mencoba untuk terus ditahan begitu. Beberapa Iya. waktu lalu juga pemerintah sudah memberikan arahan kepada kepala daerah begitu ya. TPID juga akan dioptimalkan untuk menjaga inflasi juga tidak melaju kencang. Anda melihat bagaimana potensi akhir 2022 ini sekitar 6,3% proyeksi dari Bank Indonesia. Kalau Profesor Karunia begitu, apakah akan menyentuh level tersebut atau bahkan lebih? Ya, sulit, saya belum bisa mengatakan apakah TPI itu tim pengendali inflasi di daerah efektif gitu ya, karena Oke. ya Anda lihat sendiri sampai saat ini inflasi terjadi gitu, artinya malah justru meningkat ya dari 4%, 4,2 menjadi 5,9. Itu Iya. kan menjadi satu indikator. Selain itu juga kalau Anda lihat harga-harga sembako misalnya, bahan-bahan pokok juga masih relatif meningkat gitu ya. Jadi menurut pandangan saya ya harus ada kerja yang lebih keras begitu oleh tim TPI itu supaya inflasi di daerah itu tidak semakin memburuk begitu. Oke, kita tahu juga kenaikan bahan pangan dan beberapa sektor turunannya lainnya yang mungkin terdampak dengan kenaikan harga bahan bakar minyak ini Ya. juga nampaknya masih akan terus berlanjut begitu, Prof? Ya, dia akan masih berlanjut karena tadi kan inflasi itu kan memberikan daya beli masyarakat itu semakin berkurang. Oke. Dan dengan adanya kenaikan BBM, maka cost push inflation itu biaya produksi pelaku usaha akan meningkat sehingga harga meningkat. Nah, inflasi ini akan menekan daya beli masyarakat. Jadi ini akan menjadi persoalan gitu ya. Kalau misalnya supply pangan terutama tidak disediakan, Oke. didukung. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada itu ya akan tambah meningkat. Dan pemerintah juga untuk mengatasi kondisi yang ada, inflasi juga dengan memberikan subsidi begitu ya kepada pekerja, masyarakat yang tidak mampu. Anda melihat ini Ya. juga efektif. Bagaimana juga untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga tentunya inflasi tidak melaju lebih kencang lagi, Prof. Susah, saya terus terang agak susah mengatakan efektif ya. Sekali lagi ini bantalan ini kan sifatnya jangka pendek Ya. ya, dalam rangka untuk meredam inflasi dan seterusnya. Sekali lagi bantalan-bantalan itu walaupun penting ya, wajib lah ya menurut saya itu dalam situasi seperti ini, tetapi sekali lagi perlu ada kebijakan yang mendukung supaya bantalan itu memberikan kemanfaatan pada penerimanya ya. Oke. Jangan hanya kita atasi dengan cara terbatas pada ada registrasi sosial ekonomi tentang siapa miskin dan siapa yang butuh dan tidak, tetapi juga lebih penting juga memberikan perhatian pada perluasan kesempatan kerja, lapangan kerja, terutama di daerah Indonesia Timur itu, Oke. yang relatif cukup tinggi tingkat penganggurannya. Baik, lantas kalau kita bicara mengenai kebijakan pendukung komprehensif seperti apa yang dibutuhkan saat ini bagi Indonesia ini, Prof? Ya, saya kira itu sudah banyak disebut ya, Pak Mas Pras. Artinya tadi juga disebut oleh Pak Ferry bahwa perlu ada kolaborasi antara moneter dan fiskal. Saya kira itu bahasa yang paling mudah untuk diungkapkan. Tetapi sekali lagi di dalam praktek ya, saya bicara nih di dalam praktek. Betul. Itu kadang-kadang kolaborasi ataupun sinergi itu nggak mudah dihadapkan di fakta di lapangan. Misalnya begini, Anda lihat misalnya kita perlu membatasi pengeluaran begitu kan. Tetapi pengeluaran ya supaya jangan menambah inflasi begitu ya. Tetapi juga harus diingat bahwa kebutuhan masyarakat yang di bawah begitu lebih banyak memikirkan tentang bagaimana pasokan itu terjadi ya. Jadi pasokan bahan baku, energi dan seterusnya itu bisa berjalan. Jadi artinya apa? Kita tuh perlu ada tambahan-tambahan kebijakan di luar fiskal dan moneter tadi ya, yang langsung bisa membantu masyarakat meningkatkan
daya belinya ya, atau bisa dapat bekerja. Itu menurut pandangan saya kualitas SDM ini yang tidak boleh jangka pendek. Ya, grand strategi kita ini selalu jangka pendek. Tiba-tiba ada masalah ini kita lakukan bantalan. Mestinya itu bukan bantalan, tapi ada satu kebijakan grand strategi yang bisa memelihara atau menjaga masyarakat untuk tetap berdaya di dalam mengatasi berbagai masalah-masalah inflasi apalagi dan juga apalagi pengangguran. Jadi itu yang perlu menurut saya grand strategi itu yang menurut saya perlu disesuaikan. Jangan hanya bicara kolaborasi, itu sudah kolaborasi moneter dan fiskal itu sudah sesuatu yang memang wajib. Tetapi hal yang lain yang juga mendukung kolaborasi itu juga penting menjadi perhatian. Nah, Prof, ini terakhir, lantas bagaimana apabila Bank Indonesia hari ini mengumumkan kenaikan suku bunga acuan? Akan berada di level berapa nih kalau menurut proyeksi dari Profesor Karunia sendiri? Sekali lagi saya nggak tahu ya, karena saya harus mengkalkulasi pada dinamika perkembangan global ya, dan juga bagaimana dinamika domestik itu ya, nasional itu juga dilihat ya. Jadi jangan kita naikkan suku bunga dampaknya nggak berpengaruh ya, terutama pada perekonomian nasional yang malah justru memperburuk. Jadi saya kira ya saya nggak bisa memberikan angka untuk itu. Oke, berarti yang pasti harus sangat matang sekali begitu ya. Itu dia, kita tunggu nanti bagaimana Bank Indonesia dalam merilis data ataupun hasil keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ya pada siang nanti. Profesor, terima kasih banyak ini atas waktu dan insight yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Makasih banyak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.